أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita masih di Kota Padang. Tepatnya kita sudah pindah kota nih. Adanya sekarang kita di Payakumbuh. Payakumbuh. Itu ada sekitar 3 jam dari Kota Padang. Dan kita ada di Lembah Harau ya Ustaz namanya ya. Wow, ini luar biasa lembahnya. Waduh, tahu nggak senangnya jamaah, masya Allah ya jamaah yang ada di rumah. Lembah Harau itu tenang banget suasananya, mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Ustaz Syam. Ini wah hati kita tuh tergetar banget. Udaranya adem lagi. Makanya Bib. Nah tapi kalau dibacain doang Al-Qurannya tadi kalau nggak salah kita dengar itu surah An-Nisa ayat 2 Ustaz Syam ya. Ayat 1. Oh ayat 1 awal. Itu maknanya apa Ustaz Syam kalau boleh izin? Silakan. Masya Allah, kembali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada seluruh manusia agar bertakwa kepada Allah. Karena salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kita semua ini walaupun kampungnya jauh, ada yang dari Padang, ada yang dari Makassar, dari Palembang, subhanallah, ada yang Betawi, subhanallah, tapi semuanya berasal daripada satu orang ayah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah, daripada satu orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu lahirlah, berketurunanlah menjadi banyak laki-laki, banyak perempuan, dan ini juga menjadi tanda bahwasanya sejauh apapun daripada jarak kalian sebagai manusia, baik kalian berbeda suku, ras, bangsa, ataupun berbeda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ternyata bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyambung semuanya. Kita diminta untuk menyambungkan, termasuk diantaranya paling dekat adalah hubungan suami dan istri. Nah, tapi kita ngomong-ngomong ini, masalahnya kita hari ini kita mau bahas tema apa? Kan sudah dibahas sama Ustaz Syam. Bagaimana sosok ini kan bagusnya tema ini yang kita angkat. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Temanya adalah istri pembuka gerbang rezeki suami. Aduh, istri pembuka gerbang. Ada Ustaz. Masya Allah. Ngomongin istri datang 2 orang. Mau nanya nih, Bu, sini bu. Ah, Masya Allah. Ibu. Ajak aja semua Sama sekalian. teman-temannya. Ada teman-temannya. Ibu sini. Oh, mau nanya. Ibu yang lain sini juga sini. Ayo. Aduh. Ayo Masa sini, Bu. cuma 2 orang doang? Ibu mau nanya? Iya. Oh, sebentar, Ibu Bu. mau nanya? Iya. Ibu mau Mau nanya? nanya-nanya? Ibu bertanya-tanya. Tanya. Iya. Ibu kadang-kadang ente, kadang-kadang ente. Wow. Oke, kalau dulu kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Tepuk tangan dong Bu. Yang mau nanya yang mana Ibu? Ayo. Wah jamnya bagus banget. Brosnya dong, dari kesini. Namanya Ibu siapa? Nama saya Sylvie Razali. Ibu Sufi Razali. Iya, saya mau nanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Ya, gimana ya Ustadz biar kita bisa liburan bareng keluarga? Nah, karena suami itu kan kerja terus, sibuk terus, kan nggak ada waktu buat liburan bareng.
kadang suami aja nyuri-nyuri waktu buat liburan bareng anak-anak. Dosa tuh nyuri. Bukan, maksudnya cari waktu, cari celah. Bukan nyuri. Dalam pengertiannya ini cuma konotasi aja. Nah gini, Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. sebenarnya kalau mau liburan sama keluarga, yang paling penting adalah mempersiapkan waktu. Bukan hanya waktu. Apa tuh? Dananya. Oh iya, benar. Waktu ada, dana nggak ada, kan jadi jalan. Iya. Mempersiapkan waktu, anggarannya berapa, dan kita harus ada tujuan. Apa manfaatnya kita datang ke sana? Betul. Ya, kan banyak caranya berliburan. Liburan itu tidak mesti kemana-mana. Bisa juga liburan di rumah bersama keluarga. Di sini bisa Wah, liburan tuh. liburnya luar biasa. Iya. Apalagi kalau bisa liburannya ke Tanah Suci. Masya Allah. Itu yang paling penting. Jamaah. Yeay. Siapkan waktu. Yang kedua adalah kesepakatan. Lah, bagusnya itu kita sepakat dulu sama keluarga. Yang mana mau berangkat, kemana mau berangkat, apa yang harus kita lakukan. Jadi harus sepakat. Jangan sampai ketika kita kita liburan di gunung, sementara ada anaknya mau liburan di laut. Di laut apa di pantai? Di pantai maksudnya. Oh, liburan bisa pasang tenda kalau di laut. Kan bisa naik kapal pesiar. Orang kaya, orang kaya. Jadi harus memilih. Yang ketiga. Yang ketiga yang paling penting, yang harus kita camkan adalah mohon maaf kepada orang tua dimanapun berada. Yang membuat orang konflik biasanya karena dia menjanjikan. Ini kan orang tua yang ngomong, Bu. Coba kalau kita anak muda, versi anak muda kayak gimana nih? Karena kalau tidak dibicarakan, Bu, masing-masing beda keinginannya. Ya, Bagi suami, liburan itu adalah leha-leha di rumah. Karena Senin sampai Jumat udah capek di luar. Jadi Sabtu Minggu pengen tidur di rumah, subhanallah. Itu udah liburan buat Udah suami. liburan. Bagi istri, Senin sampai Jumat udah di rumah. Jadi Sabtu Minggu pengen di luar rumah. Tapi gini, dari tadi Ustadz Maulana ngomong banyak, Ustadz Syam ngomong banyak. Habib ngomongnya dikit-dikit, kenapa sih? Kenapa sih lemes ya? Ngomongnya nih udah lapar nih, Ustaz. Lapar banget. Pantesan ngomongnya dikit. Emang Bapak pengen ngomong apa? Pengen makan apa? Yang enak pokoknya khasnya Padang. Oh, kalau khasnya di sini ya rendang. Masa? Emang Nah, itu bukan doang? rendang, Ustaz. Apa? Ternyata rendang ya, Bu. Rendang. Oh, Oh, rendang. beda. Beda Aku gitu tadi ngomong apa ya? Rendang. Rendang. Yang bener? Randang. Gimana rasanya rendang? Iya, makanya kita rasain aja yuk. Ibu-ibu makasih banyak ya. Yuk, izin dulu nih Silakan, sebelumnya. liburan lagi. Saya mau temenin guru-guru ini mau makan dulu ya. Mau makan dulu ya. Ya, assalamualaikum. Ayo, di sana jalannya. Mana? Ayo. Wah, ini Gimana? Katanya pembuatan rendang. Tradisional. Yang dari kayu-kayu. Ini buat pengabdian ya Ustaz. Oh, tradisional Jadi gini. rendangnya di dalam biar lebih enak. Oh, ini pengabdian. Oh, ini berarti kalau kayu-kayu yang udah habis begini harus didorong. Didorong lagi. Oh, dorong bip, dorong bip. Oh, ya kita dorong ini, masukin. ini. Oh. Aduh, saya dorong ya Pak, maaf Pak, nggak apa-apa ya. Tradisional ini, Ustaz. Panas banget. Waduh. Jadi ini waduh, masih waduh. masih menggunakan kayu ya? Iya. Kenapa Bapak tidak pakai kompor? Nyusahin diri deh. Biar rendangnya lebih wangi Ustaz. Oh, beda rasa pakai kompor sama dibakar pakai kayu ya. Oh, saya jadi makin penasaran. Saya pengen lihat cara buatnya dong, ya. Kita pengen ngaduk jadinya. Stop dulu. Kenapa? Kita semua siapa yang mau dioperasi? Panas. Bukannya panas. Kita operasi yang punya gimana yuk. Nah jamaah, kali ini kita lagi di tempat pembuatan rendang khas Payakumbuh. Wah, jamaah ini Masya Allah luar biasa ya. Walaupun tadi kita lihat kayu tradisional yang masuk, sampai di dalam ternyata kompor itu kelihatan modern. Kayunya nggak kelihatan, pantesan enak karena api itu meresap kayak ke daging. Pokoknya begini, yang namanya rendang, saya suka banget. Apakah dia rendang? Bukan aja, ini orang sembarangan. Maaf Mbak, ini kita lagi ini tadi sama Bapak minta penjelasan nih. Cuma Bapaknya tadi ketinggalan. Kita di dalam, Bapaknya nggak tahu kemana nih. Ini apa namanya? Boleh dijelasin nggak? Ini apa aja ya? Mohon izin nih. Ini jamaah yang di rumah juga pasti pengen lihat. Pertama ini kan nggak rendang ini nggak biasanya kayak gini kelihatannya. Iya. Rendang kan biasanya daging. Iya. Kalau ini apa ya? Kalau itu rendang telur. Dia rendang telur. Iya. Mbak, ini Iya. dari tadi saya nanya mulu. Jangan-jangan Mbak mau nanya nih. Apa? Mbak ada yang mau ditanyain sama kita? Ada. Oh ada. Sebentar, saya tahu dulu Mbak. Iya. Ustadz, aku mau nanya. Mau nanya. Tapi sebentar, sebelum Mbak bertanya, Mbak namanya siapa? Indri.
Kalau dalam Islam perempuan itu harus pintar masak nggak? Terus yang laki-lakinya yang harus belanja atau yang perempuan? Jawabannya gimana nih, Bib? Baik, intinya dalam mazhab kita, baik itu Maliki, baik itu Hanafi, baik itu Hambali, artinya seorang istri nggak wajib untuk bisa masak. Seorang istri nggak wajib untuk bisa masak, itu tidak wajib. Tidak wajib. Tapi apabila ingin suatu keridhaan, kan tentunya kita kan seorang istri itu kan mendapatkan syurga atau kecintaan dari Allah apabila suaminya ridho terhadap istrinya. Nah, ada hadis yang mengatakan apabila istri meninggal dunia, suami ridho kepada istri tersebut, jaminannya syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, walaupun seorang istri memang nih, artinya bukan berarti nanti Islam itu mengatakan istri nggak wajib masak, sudah satu kampung nanti istri nggak wajib masak suaminya, nggak juga seperti itu. Artinya memang sudah kebiasaan apabila seorang istri itu ingin mendapatkan keridhaan suaminya, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah bagusnya dan afdalnya istri juga membantu pekerjaan rumah tangga suami. Karena suami sudah keluar untuk cari nafkah, nafkahnya suami itu jihad buat suaminya, dan jihad seorang istri adalah merapikan rumah tangga. Mbak, kalau misalnya mau dapat suami ya yang nggak perlu protes istri itu bisa masak atau enggak, carilah yang seperti beliau. Tapi lebih hebat lagi kalau seperti beliau nih. Biasanya teman-teman itu kalau bisa promosiin dapat komisi kan. Kenapa hebatnya seperti beliau? Karena sambil cari nafkah sambil masak. Wah, iya benar. Ayo masak lagi berarti. Iya. Allah. Aduh, luar biasa. Ya, kebetulan Ustaz, kita udah jeliain untuk makan sorenya di Lesian Doyan. Ayo kita makan, Bib. Ayo Ustaz Syam. Ayo. Mas, misi ya. Sini udah permisi. Masya Allah, tabarakallah jamaah, berkah banget, makanan banyak banget nih. Tapi sebelum kita makan, kita tanya-tanya dulu. Ibu izin nih ya, biar jamaah yang di rumah juga tahu, kalau dia main ke Payakumbuh tuh mau pesan makanan tuh ngerti. Nah ini mulai telur yang keriting ini apa namanya nih? Ini telur barendo. Telur barendo. Telur barendo. Berenda. Iya. Jadi dia di rebonding. Kalau ini apa ini? Kalau ini nih, Bu. Itu gulai kapau. Gulai kapau. Iya, itu ciri khas itu Minangkabau. Ini isinya apa ini? Ini telur. Telur apa? Putih telur. Iya, telur telur di semua? ya telur ini. Ini itu kulit apa namanya? Kikil. Kikil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Boleh, saya juga boleh, Ustaz. bisa. Saya ambilin deh. Asik, rezeki banget. Kita dijamu dengan makanan khas Payakumbuh. Langsung aja yuk kita cobain. Apalagi ini nih, talua barendo, tambah gimana jamaah? Memang ajib banget nih makanan, bikin nggak bisa berhenti. Wih, Masya Allah. Apalagi rendangnya nih. Masya Allah banget nikmatnya. Masya Allah, jamaah enak banget. Makan makanan khas Payakumbuh. Enak. Tunjangnya kecil. Hah? Ini ngapain sih? Ibu pesan Ganggu nyaman kok. Ada mobilnya datang Ustaz, untuk Ustaz pergi tausiah ke masjid. Oh, jadi ada tausiah hari ini. Nah, kita asik-asik makan, jamaah udah nunggu. Cepetan habisin. Ayo cepetan habisin, kita mau jalan tausiah. Maaf ya, Bu. Bentar nih. Bisa dibungkus nggak? Bisa, semuanya dibungkus. Ya, makasih, Bu. Oke. Ayo, siap-siap Ustaz Syam. Oke, Habis oke. kasihan itu. Jamaah di rumahnya kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi membahas tentang tema istri pembuka gerbang rezeki suami. Alhamdulillah. Pak, berangkat Pak. Ayo. Tunggu. Assalamualaikum.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah, senang banget hari ini buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini Islam itu indah bisa datang bersilaturahim ke Masjid Agung Istiqomah Payakumbuh. Yeay, Masya Allah, senang banget. Buat jamaah laki-laki yang ada di luar nih, biar mudah-mudahan dengar semua ya. Yang di dalam sebagian ada Bapak Wali Kota dan juga jajarannya. Temanya adalah istri pembuka gerbang rezeki suami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu, seneng Bu? Seneng dibilang kalau istri gerbang untuk membuka pintu rezeki suami? Nah mungkin langsung aja ya kita bahas satu persatu ini. Masya Allah luar biasa buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Bicara masalah tentang bersyukur nih. Kalau kita bersyukur ya namanya dapat rezeki banyak pasti bersyukur ya Bu ya. Senang apa sedih Bu kalau dapat rezeki banyak? Nah ini Masya Allah. Bagaimana kalau seandainya nih suami atau mungkin istrinya ini mendapatkan suami yang pelit. Yang pelit. Kira-kira senang apa sedih Bu? Pelit banget. Padahal tuh suami uangnya banyak banget. Ama temennya royal Bu. Neraktir terus teman-temannya. Ama istrinya pelit. Sampai istrinya banyak utang di warung. Nauzubillah ya Bu ya. Nah terus bagaimana nih ya menghadapi suami yang seperti ini? Apakah si istri ini harus tetap bersyukur agar selalu bisa menjadi pembuka rezeki, pintu rezeki untuk suaminya? Kita tanya Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam, ini minta penjelasan ya. Seandainya ibu-ibu mendapatkan suaminya ini, mohon maaf sebelumnya, ini pelit banget. Apakah tetap harus sabar supaya rezekinya makin ngalir atau bagaimana? Mohon izin. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lebih baik suami pelit atau menjanda? Siapa itu? Ya, sini Bu. Namanya ibu siapa? Reski Novianti. Udah menikah? Tunggu berapa ibu. tahun? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Lebih baik punya suami pelit atau menjanda? Menjanda. Yang kenceng Bu. Menjanda. Kenapa ibu yakin menjanda? Kan kalau janda gak enak. Kalau kita bisa berusaha sendiri, soal jalannya ada juga Ustaz. Oh, bukan karena menjandanya, tapi bisa berusaha sendiri, insya Allah ada jalannya juga. Masya Allah. Jadi ibu tidak butuh laki-laki. Kalau butuh karena dia pelit, apa Ustaz? Baik, alhamdulillah ala kulli hal. Ini kenapa terjadi ada jawaban seperti itu tadi? Karena banyak yang menganggap bahwasanya rezeki itu hanya sekedar uang. Banyak yang menganggap adalah rezeki itu hanya sekedar uang. Ada kok Bu, suami laki-laki yang tidak pelit masalah uang tapi pelit masalah waktu. Ada suami tidak pelit masalah waktu, tidak pelit masalah uang tapi tidak pernah ngajarin ngaji istrinya. Ada. Maka subhanallah, rezeki bukan hanya diukur dari uang semata. Jadi kalau misalnya ada suami pelit, dalam riwayat disebutkan, kata Nabi SAW, ambillah yang sesuai dengan keperluanmu. Jadi kalau ada suami pelit, yakin dia berdosanya sama Allah. Ibu apakah harus tetap bersyukur, bersabar? Selama tidak ada kezaliman yang terjadi, bersyukur aja Bu. Bersyukur. Karena ada biasanya suami pelit itu kenapa? Salah satunya karena istrinya boros. Oh, biasanya. Tapi kalau itu sesuai kebutuhan pokok, maka ambillah sesuai dengan kebutuhannya. Masya Allah jamaah.
masalah kita lanjut lagi nih ya. Terus bagaimana kalau tadi kan masalahnya suaminya yang pelit. Terus sekarang ternyata istrinya itu luar biasa, rajin sholat duha. Terus dia rezekinya banyak. Tapi ternyata dia sedekah sama saudaranya dilarang sama suaminya. Coba kita tanya Ustaz Maulana. Kelewatan balik. Boleh maju Ustaz. Ustaz Maulana ini gimana? Kalau suaminya nggak ngasih sedekah, istrinya sama saudara-saudaranya. Padahal dia nyari rezeki juga istrinya sendiri. Apakah perlu bercerai? Jangan dong. Ya tadi dong kalau gitu ya. Mohon izin, Ustaz Maulana penjelasannya supaya nggak salah kaprah. Karena sedekah terbaik itu katanya kan sama saudara sendiri. Mohon izin, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kurang apa suami? Hari ini sudah bersedekah. Tempat duduknya diambil wanita. Coba lihat di sana. Dia tidak bisa masuk. Kata bapak-bapak itu, kalau tahu begitu, saya kesini pakai kudung. Jamaah, kalau ada suami melarang istri untuk bersedekah, maka istri apa yang dilakukan? Bersedekah dengan uang sendiri. Bersedekah dengan uang sendiri. Kalau memang dilarang, maka pakai uang sendiri, tapi tidak pakai uang suami. Betul? Dan bantu suami untuk bisa bersedekah dengan niat untuk suami supaya diluluhkan. Tapi tunggu dulu, mohon maaf, tetap minta ridho restu dari suami. Nah, dalam hal ini berdoalah. Doa yang paling hebat itu. Berdoa supaya suami digerakkan hatinya untuk bersedekah. Di mana berdoa? Berdoa di tengah malam di telinga suami. Itu namanya istri neka. Enggak. Suaminya lagi tidur. Ya Allah. Tapi jangan ditambah la ilaha. Jadi tidak apa-apa. Doakan suami supaya bisa bersedekah, digerakkan hatinya. Dan kalau perlu ceritakan yang baik-baik. Tidak boleh membenci suami. Tidak boleh. Yang ada didoakan, yang ada didukung, yang ada dibantu. Senyum sedekah, perhatian sedekah, doa sedekah, baca Quran sedekah. Betul tidak? Mohon maaf, kalau ada suami yang pelit, maka kitalah yang jadi dermawan. Masya Allah. Wih, Masya Allah. Ih hebat, teman-teman. Biasanya kalau di TV bu, udah disuruh turun nggak mau, masih pengen ngomong aja. Iya. Durasi terbatas. Oh iya. Ya terima kasih banyak Ustaz Maulana. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana bu. Masya Allah. Jamaah. Kalau tadi udah kita dengar ya tausiah dari guru-guru kita. Sekarang saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di sini untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke langsung, boleh kita kasih kesempatan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Wah gitu mantap, luar biasa nih, ternyata banyak masalah. Oke, kita kasih kesempatan dulu yang punya wilayah untuk izin Bapak. Wah ini Pak Wali. Wali kota. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, memang benar istri yang cerewet itu memang memberi rezeki yang besar. Pertanyaannya? Ya, memang ngadepnya ke sini Pak Wali, ngadepnya ke sebelah kiri ya.
Saya begini Pak. Iya. Jangan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa benar kalau istri yang cerewet itu memberikan rezeki yang besar? Pak Wali ini rezekinya besar, berarti? Ya. Tidak salah. Ada supir, ada kenek. Ya. Itu supir itu pasti diem. Yang cerewet itu kenek. Payah kamu. Terima kasih banyak Pak Wali. Ustaz Syah menjawab dulu nih ya. Sedikit pertanyaan dari Pak Wali ya tentang kata aja nih kalau istri cerewet itu bisa bikin rezeki suaminya itu banyak. Tapi bagaimana caranya bisa menahan emosinya? Pak Wali, Masya Allah, Pak Wali lebih mengetahui daripada kami. Kami ini sebenarnya pemula dan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Apakah istri cerewet itu membuka pintu gerbang rezeki suami? Benar nggak Bu? Nah, satu betul. Istri cerewet itu membuka gerbang rezekinya suami. Kalau cerewetnya adalah berzikir kepada Allah. Kalau cerewetnya isinya doa. Kalau cerewetnya isinya sesuatu yang positif, yang baik-baik. Masya Allah, lisannya basah berzikir kepada Allah, lisannya basah meminta rezeki kepada Allah. Ya Allah, lancarkan rezekinya suamiku, ya Allah. Oke, tadi sudah dijawab buat Pak Wali, izin Pak Wali ya Ibu, tadi sudah dijawab sama guru-guru kita. Sekarang kita lanjut lagi, kasih kesempatan lagi yang mau bertanya lagi, yang lainnya silakan angkat tangannya. Ayo. Oke, sekarang kita kasih kesempatan Ibu yang di depan saya, boleh. Silakan Ibu, mohon izin maju ke depan. Sini Bu. Iya, boleh menghadap ke depan Bu. Udah. Mau saya ditiup Bu, itu bukan lilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ade, berasal dari kelompok Yasin Masjid Agung Istiqomah, Kelurahan Belakang Balekandi, Kota Palembang. Oh, Masya Allah. Izin silakan pertanyaannya. Kita mau tanya begini, apakah benar rezeki suami lancar kalau istrinya rajin sholat duha? Kenapa? Pada saat sholat duha, kapan waktu yang afdol? Sementara ibu-ibu ini lagi sibuk jam-jam sibuk. Wow, benar lagi ngurus Ada yang ngurus anak, ada yang pergi ke pasar belanja, ada yang mencuci, dan urusan rumah tangga lain. Kapan waktunya? Iya. Oke, kapan waktu yang tepat? Terima kasih banyak Ibu, Masya Allah. Yang pengen banget juga rezeki suaminya melimpah ya Bu ya. Terima kasih banyak sekali lagi, boleh duduk Ibu. Nah sekarang kita minta dari guru kita Habib Muhammad Syahab Walijindin. Ini minta dijawab bagaimana nih buat ibu-ibu kapan waktu sholat duha yang tepat Bib ya, izin Bib. Karena kalau kita lihat ibu-ibu boleh maju Bib. Kalau kita lihat ibu-ibu ini kan kesibukannya banyak, harus mencuci, ngurus anak dan lain-lain. Kadang-kadang itu tiba-tiba udah jam 11 siang nih. Ini Bib, Fadol Bib. Izin Pak Wali, Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila siratihil mustaqim Dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Kalau pertanyaannya tadi tentang sholat duha, siapa yang tahu sedikit-dikitnya sholat duha itu berapa rakaat? Sedikit-dikitnya sholat duha berapa rakaat? Berapa rakaat? Berapa rakaat? Sebanyak-banyaknya berapa rakaat? Berapa rakaat? 12 rakaat. Nah, sholat duha ini memang dikatakan sholat pembuka pintu rezeki. Tapi jangan gara-gara duit baru sholat.
Betul. Artinya sholat duha, sholatnya hanya untuk Allah. Ibu sholat buat dapat duit apa untuk Allah? Sholat subuh jangan salah nih. Sholat subuh, sholat sunnah duha, tapi kebanyakan orang duha pakai kunut. Subuhnya pertama kita masukkan fikihnya, sholat duha ini yang paling sedikit-dikitnya rakaat sholat duha adalah dua rakaat. Sebanyak-banyaknya dua. Kalau tanyakan kapan sih afdalnya waktu sholat duha, jamnya itu apabila matahari sudah menyengat. Afdalnya kayak sekarang nih. Jadi bukan baru-baru banget masih pagi, masih setengah 7 atau jam 7 itu kan masih pagi, masih adem. Boleh sah kita sholat duhanya, tapi afdalnya kata Nabi matahari sudah menyengat. Masya Allah, terima kasih banyak Habib atas penjelasannya, ilmunya luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi nih. Kita kasih kesempatan dulu satu lagi nih ya buat jamaah yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya Ibu. Ayo. Mana? Oh, saya minta di depan lagi sebelah kanan nih, Ibu izin boleh berdiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Eka Amelia, anggota Majelis Yasin dari Kelurahan Padang Tengah, Balengan 2. Kami mau tanya Ustadz, kalau lagi nyuci nih, terus nemui duit di saku suami, dan saya ambil buat beli paket data. Itu nggak dosa kan Ustadz? Katanya rezeki suami itu juga rezekinya istri. Makasih Ustadz. Ibu dari tadi Bu Eka nengokin ke Ustadz Maulana. Coba Ustadz Maulana, mau izin. Kenapa sih Ibu nengokin ke Ustadz Maulana? Lucu ya Bu? Nggak boleh mencuri uang suami. Nggak boleh. Jangan sampai itu uang kantor. Uang. Goblok. Katanya Ustadz kalau temuan, apalagi barang temuan. Itu barang temuan harus dikembalikan kepada yang punya. Dia sudah tahu punyanya, tapi tidak diberitahu. Mobil, banyak sekali cician. Itu pas dia laporin, sampaikan, tidak boleh mengambil uang suami. Kalau tadi sudah dijelaskan Ustaz Sam, kalau suaminya pelit boleh diselamatkan. Tapi kalau seandainya suaminya baik, dikembalikan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu, pertanyaannya bagus banget. Bu Eka buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi ya, atau sudah buru-buru kita. Masih banyak yang mau disampaikan sama Ustaz dan juga Habib Muhammad. Kita lagi ada di Payakumbuh di Masjid Agung Istiqomah Payakumbuh. Yang di rumah tetap Islami Dinda. Jamaah, jamaah. Cakep. Singgah Sabanta ke Mukobara. Cakep. Kalau niu Ustadz berkeluarga, lain namu Ustadz jadi semando orang awak. Cie, Ustadz dikasih pantun. Sebentar saya mau tanya, emangnya Ustadz ngerti ngomongnya apa? Makanya saya diem. Sekarang coba translate dulu Ibu, diterjemahi pakai bahasa Indonesia pantunnya. Pergi ke sungai naik sepeda. Cakep. Sebentar di muka gubuk. Cakep. Kalau mau Ustadz berkeluarga. Cakep. Ustadz jadi menantu orang Minang. Biasa aja kali. Seneng banget kayaknya. Agak-agak ngarep Ustadz Maulana. Ibu, makasih banyak pantunnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita masih berada di Masjid Agung Istiqomah Payakumbuh bersama guru-guru kita Ustadz Maulana, Habib Muhammad Syah dan juga Ustadz Syam. Masya Allah nih katanya yang berikutnya ya, bagaimana caranya istri ini menjadi pintu gerbang pembuka rezeki suami, itu adalah dengan cara bersilaturahim. Nah tapi bagaimana nih, mohon izin Ustadz Syam boleh berdiri atau bersilaturahmi ya. Kalau seandainya istri ini gemar bersilaturahmi atau bersilaturahim, tapi masalahnya jalannya bukan dengan mahramnya. Nah ini bagaimana Ustaz Syam, mohon izin penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jamaah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kalau kita mau dimudahkan rezekinya maka falyasil rahimah, sambung silaturahim. Mana itu silaturahim, Bu? Yang ada ikatan rahimnya, Kalau di sini sepupu bilangnya apa? Iya, sepupu, sama sepupu juga namanya. Pertama tahu siapa mahramnya. Kalau sudah sepupu sudah bukan mahram lagi. Kalau om, tante masih mahram, saudaranya bapak, saudaranya ibu masih mahram. Tapi kalau sudah sepupu, walaupun main dari kecil, tetap dia tidak mahram, maka bukan mahramnya. Harus tahu batasan mahramnya. Apa batasan mahram? Auratnya tidak kelihatan, tidak boleh sembarangan sentuhan, tidak boleh berdua-duaan, meskipun masih dalam lingkup keluarga yang sangat dekat. Jadi harus tahu batasan auratnya, batasan mahramnya ketika silaturahim. Bagaimana mau diluaskan rezekinya kalau melanggar aturannya Allah? Wallahu taala. Terima kasih banyak Ustaz Syah atas penjelasannya. Jamaah, kita lanjut lagi nih ya. Kadang yang namanya istri ini kalau ngelihat tingkah suami, tingkah anak, ini kadang-kadang suka istighfar ya Bu ya. Benar ya Bu ya? Ada yang istighfar karena senang, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada yang suka lagi kesel, istighfar jadi astagfirullahalazim. Nah tapi bagaimana nih? Katanya nih istighfar juga bisa mendatangkan rezeki yang luar biasa buat para suami. Nah mohon izin Ustadz Maulana, istighfar yang seperti apa sih yang seharusnya dibasahi di bibirnya para istri ini? Mohon izin, apa? Baik, sebelum saya lanjut, sudah ada 4 yang dibahas untuk menjadi wanita istri pembuka gerbang rezeki suami. 1, bersyukur. 2, sedekah. 3, duha. 4, silaturahmi. Datang silaturahmi ke mertua kemana. Dan yang kelima, banyak istighfar. Ibu, coba tarik nafas dulu. Astagfirullah. Ditahan dulu, baru lepaskan, turunkan ke bawah. Tarik dulu. Enak kan? Lega. Cara istighfar yang baik, dengan beristighfar Allah buka jalan. Dengan istighfar Allah mudahkan urusan. Dengan istighfar Allah datangkan rezeki yang tak diduga-duga. Dengan istighfar menggugurkan dosa. Kenapa rezeki itu mandek? Karena bisa jadi ada dosa yang kita lakukan. Betul. Istighfar yang bagus kita lakukan bangun tidur. Coba bangun tidur baca istighfar 3 kali di tempat tidur. Jangan istighfar di tempat tidur di depan muka suami. Astagfirullah, jangan. Caranya gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku kalau aku berdosa kepadamu ya Allah. Itu 1. Yang kedua, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Yang ketiga, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama. Baru turun dari tempat tidur, bagusnya usahakan istighfarnya itu 100 kali sebelum sholat subuh. Minimal 70. Bisa? Nabi istighfarnya ada riwayat mengatakan 70, ada yang mengatakan 100. Ya Bu ya, tidak ada orang manusia tidak punya dosa. Terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Jamaah, ini Masya Allah luar biasa ya Bu ya. Ternyata tadi istighfar adalah bagian dari bagaimana caranya bisa membuka gerbang rezeki untuk suami. Nah sekarang kita lanjut lagi. Apa sih yang berikutnya? Nah yang berikutnya adalah berkaitan dengan yang namanya doa. Wah doa ini yang namanya di mulut ini ada doa. Kalau anak TK tuh suka nyanyi di sekolah ya Bu, di mulut ini ada doa gitu ya Bu ya. Bener ya? Kadang-kadang ini namanya mulut nih ngomongnya tuh ya nggak bagus, ya nggak baik gitu. Nah bagaimana nih buat para ibu-ibu ya, doa apa yang bagus yang didoakan kepada suami biar jadi pembuka gerbang rezekinya suami. Terus kalau seandainya ibu ngomong nggak bagus tentang suaminya, ngejelekin suaminya, apakah jadi menghambat rezeki? Coba kita tanya sama guru kita Habib Muhammad Syah. Bib, izin Bib, fadhol Bib. Bu,
kita ini kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jodoh kita. Betul kan? Walaupun suami ibu, Masya Allah, bagaimana sih supaya nikmat? Suami nikmat atau bukan? Bu, artinya suami suatu nikmat atau bukan? Rezeki bukan? Nah tentunya nikmat ini kita pengen langgeng, nggak diambil oleh Allah, betul atau tidak? Tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq? Beliau mengatakan, idza ahbatta dawamaha, kalau kau pengen itu langgeng nikmat, bahkan bukan langgeng saja, bal yazdat, tapi ditambah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'akthir minasyukri. Maka apa rumusnya, apa kuncinya supaya nikmat ini bisa ditambahkan lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perbanyak Jadi kita punya suami, apapun yang dia hasilkan, apapun yang dia bawa pulang, yang penting itu halal, maka perbanyaklah Nah dengan syukur ini rezeki suami ditambah. Dengan rasa syukurnya seorang istri, maka rezeki suami ditambah. Dan habis dengan rasa syukur ditambahkan doanya juga jangan ragu ibu. Bu, Nabi bilang apa? Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Nabi bilang berdoalah sama Allah, kau harus yakin doamu itu diterima. Ini pas doain suami, lihat muka suami, doain jangan ya, doain jangan ya. Seret rezekinya. Jadi waktu berdoa, ya Allah lancarkan rezeki suamiku, ya Allah mudahkanlah urusan suamiku. Masya Allah, terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Jadi intinya ya, ibu-ibu ini harus jaga lisannya. Betul, jaga lisan, banyak bersyukur dan banyak berdoa. Minta yang baik-baik. Tuh 2, 3. Oh jangan, gak bisa Habib, panjangan. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah sekarang buat semua jamaah yang ada di sini ya, kita lanjut lagi, kita kasih kesempatan lagi buat bertanya sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita kasih kesempatan lagi yang mau bertanya, silakan angkat tangannya, ayo Bu. Ayo sebentar, gantian dari bapak-bapak lagi, dari Kapolres boleh, mohon izin Pak Kapolres. Silakan Pak, izin Pak. Pak Ustaz, saya mau nanya ini, apakah dalam Islam itu suami boleh melihat atau membuka HP istrinya? Demikian juga sebaliknya Pak Ustadz. Boleh nggak? Bapak menanyakan ke saya. Bapak tanya ke saya. Sebentar, saya tahu. Dia pasti mau bilang, saya kan lagi nggak punya istri. Mau ngecek handphone siapa? Terima kasih banyak Pak Kapolres pertanyaannya. Kita minta Ustaz Syam dan jawab izin Ustaz Syam. Fadol Ustaz Syam. Mohon izin Pak Kapolres, Pak Wali, guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kalau menurut Ibu boleh nggak suami ngecek handphone Ibu? Kalau ngecek handphone suami boleh nggak? Boleh, dua-duanya boleh ya? Ada orang mengatakan habis nikah harusnya ada privasi masing-masing, setuju nggak? Tidak, Masya Allah, tabarakallah. Kalau semuanya sudah saling percaya, tidak ada yang ditutup, kenapa harus ada yang ditutup-tutupi? Subhanallah. Padahal sudah dipindah tanggung jawabkan. Ibu-ibu itu tanggung jawab suami ibu di akhirat. Maka subhanallah, sangatlah tidak diperkenankan seorang laki-laki menjadi seorang ad-dayyuth. Siapa itu ad-dayyuth? Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap pasangannya. Dia biarkan saja istrinya chatting sama siapa-siapa. Dia biarkan istrinya live sosial media, laki-laki lain di sebelahnya live-nya, subhanallah. Maka seorang laki-laki mesti punya rasa cemburu sehingga tidak menjadi ad-dayyuth. Siapa ad-dayyuth? Laki-laki yang
tidak bakal pernah mencium bau surga. Jangankan masuk surga, tidak bakal mencium bau surga seorang laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap pasangan. Nauzubillah min zalik. Banyak Ustaz. Oke, kita lanjut lagi yuk. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya lagi. Boleh dari sebelah sini. Oke, yang dekat aja deh, Ibu mohon izin. Kalau di belakang kasihan, mohon maaf Ibu ya, nanti jalannya agak jauh kasihan, yang deket-deket dulu deh. Silakan Ibu, mohon izin. Boleh ngadep ke depan Bu? Baik, izin bertanya Ustadz. Nama Ibu siapa? Nama saya Nining Suniarti dari Majelis Taklim Nurul Huda Payoni Buang. Begini Ustadz, kan dalam sebagian rumah tangga itu seorang istri diperbolehkan atau bahkan diberikan tanggung jawab sama suami untuk mengatur keuangannya Ustadz. Tapi tiba-tiba saat pada waktu tertentu keuangan itu ada masalah. Nah, ini istri jadi sasaran kesalahan dari sang suami ini Ustaz. Nah, kira-kira bagaimana itu hukumnya? Nah, mohon izin, ini curhatan para istri yang dipercaya sama suami mengelola uang, tapi ternyata uangnya habis, istrinya dibilang boros. Terima kasih banyak Ibu, boleh duduk kembali. Silakan dijawab Ustaz Maulana. Baik. Pertanyaan, uang itu dipegang siapa bagus? Jawabannya istri. Karena kalau istri yang pegang aman, gampang masuk, susah keluar. Siapa yang paling bagus pegang uang? Istri. Kenapa? Kalau istri pasti berkah. Kenapa orang bisa punya rumah? Karena istrinya pintar nabung. Jamaah, istri berkah. Uang receh diselamatkan. Mana ada suami yang menyelamatkan uang receh? Kalau istri aman. Coba kalau suami pergi belanja di pasar, nggak nawar dia, malah kembalinya ambil. Kalau istri bertengkar sama penjual ikan, pertanyaannya, kalau istri yang mengatur boleh nggak? Karena ada harta haknya istri. Mahar. Nggak boleh. Itu haknya istri, mahar itu. Apalagi nafkah. Nafkah itu haknya istri. Nggak boleh. Suami harus menyiapkan. Ingat, siapa yang berkewajiban memasak? Suami atau istri? Suami. Suami. Siapa yang berkewajiban mencuci? Suami, bukan istri. Istri harus tahu diri. Masa suami sudah kerja, masa lagi? Karena yang memberi nafkah adalah suami. Suami tidak kasih beras, makan. Namanya ayam. Cuma istri tahu diri. Semua uang dipegang istri. Mau kenapa? Kalau istri yang pegang uang, pasti harta itu turun ke anaknya. Ini rumah buat anakku, ini tanah untuk anakku, ini mobil buat anakku. Itulah pemikiran wanita. Tapi kalau laki-laki, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tiba-tiba ada anaknya di Pekanbaru. Baik, bagaimana kalau istri boros? Maka yang disalahkan bukan istri, suami. Karena tidak bisa mendidik istri. Didik istri, sekolahkan istri. Betul tidak? Aturin keuangan istri. Jadi nafkah itu ada 3 aturannya. Sesuai kemampuan suami, sesuai kebutuhan istri, dan sesuai kesepakatan. Masya Allah. Jadi kalau Ustadz Maulana dulu yang megang uang istri? Istri. Oh gitu. Semua istri saya. Kalau istrinya udah nggak ada, yang megang siapa? Ya saya lah. Oh, nggak mau nyari lagi? Buat yang megang uang maksudnya. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah, yang di sini. Ini katanya nih pas lagi ada di Payakumbuh ini. Kita pas banget nih. Di Payakumbuh itu ada, katanya saya pernah dengar itu pesantren tuh yang pemandangannya tuh indah banget. Bagus banget. Iya. Di mana? Nanti saya lihat di map, kita cari sendiri. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana pesantrennya? Aku mau tahu. Aku mau tahu.
ke Padang lagi, baru ke sini, katanya mau datang ke pesantren. Ah, mana pesantren? Ini mah perumahan. Di mana-mana orang juga tahu kalau ini perumahan. Modelnya seperti ini. Gak usah ngomel-ngomel terus. Saya tuh udah ngikutin alamat yang ada di peta. Ini di sini dibilang pesantren di CBS tuh di sini kompleknya. Masa sih? Ini. Tapi nggak percaya saya. Ya tapi di sini yang mau kita mau cari ini Pak pesantren CBS. Terus saya cari di peta. Katanya lewatnya di sini perumahannya kompleknya. Ya ini pesantren Ihsan Cendekia Boarding School. Ya ini asrama santri. Oh, asrama santri. Iya, udah di CBS Ustaz. Udah di CBS nih Ustaz. Benar. Asrama santri begini. Iya. Kalau gitu kita ketemu santri. Iya, ini ada santri udah nungguin Ustaz. Udah ini nungguin. asrama santri apa? Santri Putri. Santri Putri. Santri Putri, bener. Iya, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow, permisi. Masya Allah, Ustaz Syam. Mana semangat banget. Aku di sini. Ya Allah, ya Allah. Sama Habib, sini Bib. Oh gitu. Masya Allah senang banget ya. Para santri lagi duduk di sini lagi pada ngapain ini? Ngobrol-ngobrol santai aja. Oh, ngobrol-ngobrol santai. Tapi kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu penasaran, mungkin ada pernah diskusi yang nggak pernah nemu jawabannya nggak? Wah, ya kan? Ini kita kan lagi mungkin banyak guru-guru nih. Kepala boleh sama bulatnya, isinya belum tentu sama. Oh iya benar. Ada nggak permasalahan yang tidak ditemukan nih jawabannya di antara obrolan tadi? Ada. Ada yang mau ditanya sama guru-guru kita? Ada. Tar dulu, kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau nanya siapa tadi? Namanya siapa? Kelas berapa? Nama Ana Putri Fortuna Ustadz, kelas 11 atau kelas 2 SMA. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya. Kayaknya langsung dituju nih. Mau ke siapa? Tenang. Mau ke siapa? Cepet. Oh ya Allah. Jangan dipotong-potong. Oh ya Allah, nggak sabar banget yang dituju. Iya gitu terus ya. Bagaimana sih caranya agar perempuan ini memiliki kepribadian yang kuat dan tidak mudah baperan? Apalagi perempuan ini yang nantinya akan menjadi seorang istri, ibu rumah tangga, sekaligus guru bagi anak-anaknya. Kira-kira gimana Ustaz? Bib, jawab dulu Bib, izin Bib. Fadal Bib. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya seseorang itu siapapun, khususnya wanita. Bagaimana sih wanita itu nggak baper? Memang Nabi SAW beliau mengatakan perempuan itu najisuddin wal akal. Kebanyakan secara umum, wanita itu kurang akalnya sama kurang agamanya. Tapi bukan berarti perempuan itu lemah, tidak. Karena perempuan itu juga kuat. Seperti mencontoh siapa? Contoh yang terbaik Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Contoh yang terbaik Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Bagaimana mereka menghadap kehidupan. Bagaimana mereka artinya mendengarkan omongan atau mendengarkan celaan-celaan orang lain. Seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tegar itu bagaimana Nabi mengatakan ridhan nas ghayatun la tudrak. Kita pengen semua orang ridho semua, setuju semua, senang semua, suka semua sama kita, hampir tidak mungkin. Yang penting apa? Kita jalani sesuai dengan syariat. Kita jalani kehidupan kita sesuai dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat semua wanita supaya tidak baper. Apa sih baper? Bawa perasaan. Maka sosok wanita itu jangan bergantung sama laki-laki. Saya suka kalau wanita itu cerdas. Saya suka wanita kalau itu mandiri. Saya suka wanita itu kalau bisa menjadi... Masalahnya tuh wanita suka nggak Pak Ustadz? Bukan saya maksudnya. Oh bukan? Suka belajar. Belajar. Ya Allah. Satu hal buat wanita-wanita dimanapun berada. Karena wanita itu... An-nisa'u imadul bilad. Tiangnya. Ingat ya. Wahai wanita dimanapun berada. Karena engkau adalah anak soleh. Istri soleh. Ibu yang soleh. Istri soleh, ibu soleh, anak soleh. Dan engkau akan menjadi suatu kebanggaan. Ingat, kalian semua adalah ibu-ibu yang hebat. Amin. Amin.
Ini kan luar biasa. Berarti mereka mampu dan bisa. Jangan katakan wanita itu lemah. Oh Tapi gitu. wanita itu bisa jadi kuat, mandiri. Dan Benar. Makasih banyak ya, pertanyaannya bagus banget. Ya udah, dilanjutin lagi ngobrolnya. Karena kata tadi Bapak yang itu bilang sebelah sana ada tahfiz pada kumpul. Kita di sini, kita ke sana aja ya. Mau bisa sambung ayat kali ya? Oke. Ayo, Santri ya. Santri ya. Oke. Oh iya, oke. Permisi ya. Ayo, Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, Ustaz. Oh, luar biasa. Masya Allah. Ustaz, Gimana, ada sehat semuanya? Alhamdulillah. Bim, sini Bim. Siap. Aduh, Masya Allah. Aduh, ini senang banget nih. Hari ini kita berkumpul bareng-bareng sama anak-anak ini penghafal Al-Quran. Tunggu dulu. Ini adalah keluarga Allah di bumi, adalah para penghafal Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna ma sabi'at min kalamillah." Kalau hati kita bagus, kalau hati kita bersih, nggak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Oh, Masya Allah. Tapi kita senang banget nih ya, karena kebetulan kita juga bawa penghafal Al-Quran nih dari Jakarta. Mana orang siapa? Oh, Amin. Siapa yang dibawa? Maksudnya kan kalau misalnya sesama penghafal Al-Quran itu kalau sambung ayat tuh kayaknya enak gitu. Konek. Gimana kalau Ustadz Syam, boleh Ustadz Syam? Saya Dicari minta yang mana yang mau minta santrinya gitu ya? Minta santri ya dong, boleh dong. Wah. Ustadz izin ya Ustadz ya? Nggak apa-apa ya? Siap, izin teman-teman sekalian, santri-santri yang surah Al-Ahqaf, kita baca surah Al-Ahqaf. Silakan dibuka. Innal ladzina qalu rabbunallah. Siapa yang mau bacakan? Siapa? Ini yang paling dekat. Woi, udah. Kalau gitu boleh maju sambil Boleh, sebelahnya maju Ustadz sedikit. Syam. Mantap. Nama siapa? Ukasha. Ukasha. Asal dari mana Ukasha? Medan. Oh, orang Medan. Orang Medan. Masya Oh, Allah. ini santrinya dari seluruh daerah ya. Masya Allah. Setoran udah berapa juz? 5. 5, alhamdulillah. Oke. Siap. Bismillah. Surah Al-Ahqaf ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Nikmat ya? Boleh sedikit dijelasin nih Ustadz Syam nih, masalah tadi apa yang dia baca, ini penjelasan ayatnya tentang apa sih Ustadz Syam, kok ngajaknya kok sambung ayatnya ke sana nih surah Al-Ahqaf. Jadi Masya Allah, dari apa yang kita bahas sebelum-sebelumnya tentang tema kita di pagi hari yang mulia ini, di kota Payakumbuh ini, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita agar kita bukan hanya mengamalkan dengan segera, tapi juga mengamalkan dengan istiqomah. Jadi tauhid itu senantiasa berkesinambungan dengan keistiqomahan. Orang yang sudah berikrar bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsumma istaqamu, hendaklah mereka segera untuk beristiqamah atau meneguhkan pendiriannya bahwa memang Tuhannya adalah Allah. Bukan hanya dari segi tauhidnya, tapi sistem kehidupannya mesti dia istiqamah.
Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi tadi apa yang dibahas sama Ustadz Syam ini dan juga Ukasha yang suaranya Masya Allah luar biasa, bagus banget ya. Tanya dulu, Ukasha kelas berapa? Kelas 7, Ustaz. Insya Allah saya doakan tahun depan Kelas 8. Iya, emang itu juga harus naik. Kalau nggak naik kelas 8 berarti nggak naik kelas dong. Tapi kita ambil sedikit quotes ya buat pertemuan kita hari ini, atau tema kita pagi hari ini adalah istri adalah gerbang rezeki suami. Jadi sayangi dan cintai istrimu. Orang yang terbaik kan bagaimana kelakuannya pada di rumahnya. Oh gitu, bisa aja. Alhamdulillah. Kami dari Islam Twinda mengucapkan terima kasih banyak untuk Kota Payakumbuh. Dan jangan lupa saksikan terus Islam Twinda di kota-kota lainnya. Jamaah! Jamaah! Alhamdulillah! Budget yang nggak bisa dong. Budget nggak bisa, aku nggak iso. Ada budget nggak bisa. Udah di jalan. Dia jalan. Ya nggak dia jalan, udah diangkat.